Jadi di situ kan memang jelas ya, murid-murid itu mengambil memakai tangan, tidak memakai sabit gitu loh. Jadi ya mungkin benar juga di ulangan 23 ini. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu berarti Ada ajaran miliknya kan? Kristen, kan? Berarti kan itu ajaran Kristen, mengambil hak ladang orang tanpa seizin, asal jangan pakai sabit, pakai tangan, kan begitu. Ngambil jagung orang, jangan pakai sabit, pakai tangan boleh. Bang Ngambil Seldek, gandum orang, yang menggerakkan sabit ini apa Pak Bang Henso? Kaki atau kepala gitu? Maksud sabit itu dipangkas sampai akar itu bang. Jadi benar-benar dipanen kalau pakai sabit. Sampai Iya. batang lah. Intinya di Kalau situ pakai kan tangan kan cuma yang bekerja untuk mengambil itu kan tangan Bang. Nggak bisa dilari-larikan, dibeda-bedakan. gimana? Iya, nggak apa-apa kalau itu hukumnya hukum Taurat kan, tadi Anda menjawab hukum Taurat, nggak apa-apa, saya toleran, silakan. Berarti kan itu imannya, kan begitu. Bentar, izin. Orang asal jangan pakai golok, jangan pakai sabit, asal pakai tangan gitu kan. Silakan saja, kan diperbolehkan. Iya. Tapi kalau Boleh saya tanya? nggak boleh. Begitu. Boleh saya tanya? Apa arti kata dituai? Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai. Apa arti kata tuai Bang Hanzo? Panen. Belum dituai, belum dipanen. Masih apa ya? belum waktu panen lah, tapi udah ada bulir gitu kan. Belum merata ya, dia belum merata. Ngambil juga nggak banyak. Tua, apa ya kalau buah itu dia sudah dalam kondisi tua, tapi dia belum masak. Dituai, terlambat. Ada yang masak tapi nggak rata, kayak kalau di sawah itu kan ada yang masak, tapi ada yang belum masak. Jadi belum waktunya panen dia. Belum saya rata. pakai bahasa Indonesia ini ya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum terlambat, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesama itu. Berarti belum siap ini ya? Belum siap panen. Belum siap panen ya? Jadi gimana tuh makan yang belum ada tuh? Kayak kita ambil mangga tapi hanya ada bunganya aja. Makan bunga mangga gitu ya, bukan buahnya. Ya nggak gitu lah. Mungkin ada buah mangga ya. Bunganya emangnya domba. Iya, saya kan membaca. Masak tapi kan belum sempat. Iya, saya kan baca. Jadi ada pohon jambu nih, ya kan? Kita mau ngambil jambu, tetapi belum ada buahnya, masih ada bunganya. Nah, kita ambil bunganya aja, makan, gitu. Ya lanjut abang-abang. Aku hanya ini aja, iklan aja. Silakan. Itu Bunda Rama tuh. Berarti aturan di sana boleh mengambil milik orang lain, yang penting secukupnya pakai tangan, gitu ya? Ya, itu kan hukum yang berlaku saat itu bang ya. Istilahnya jangan pelit-pelit lah. Tuhan kok yang membolehkan itu, kan membolehkan itu, Tuhan yang membolehkan. Kenapa? Tuhan Itu kan hukum yang berlaku saat itu bang. Bukan Tuhan yang membolehkan. Di ulangan itu kan bukan Tuhan berfirman, ya kan? Masa? Itu kan bentar. Coba dibuka di ulangan tadi. Coba kita lihat di situ. Mana tadi ayatnya, lupa aku. Ulangan 23. 25. Ya, itu kalau gini, kalau itu dipraktekkan gitu loh. Saya mempraktekkan Yesus gitu kan, murid-muridnya Yesus. Saya berjalan nih di ladang jagung orang, lapar gitu ya. Saya ambil petik, saya nggak pakai sabit. Boleh katanya. Wah, digebugin bang kita bang. Dijamin digebugin. Iya. Yang penting jangan buahnya. Ya kalau masih abang, bunganya. kalau ngambil sedikit nggak mungkin lah bang. Ya kan? Bang Hanzo,
kalau kita mengambil sedikit tanpa izin seseorang itu dikategorikan Ya, mencuri atau kalau tidak? ada orangnya izin lah. Di situ kan tidak dijelaskan. Di situ kan konteksnya nggak dijelaskan apakah Enggak, boleh izin saya mau atau tanya tidak. dulu Bang Ando, kalau kita mengambil sesuatu barang milik orang sedikit tanpa izin seseorang itu dikategorikan mencuri atau tidak? Ya, kondisinya darurat nggak? Gitu loh. Padahal di kalian kalau darurat babi aja dimakan loh. Babi itu Tapi dimakan bukan milik orang disesuaikan lain. pada tempatnya. Kalau darurat milih orang lain pun Bukan hak dimakan. orang lain. Iya, darurat itu disesuaikan pada tempat Hmm. Intinya bukan milik orang lain. Iya. Begini, Yang ada membedakan salah itu. satu cerita. Begini, ada salah satu cerita. Ini cerita asli nih, ya. Ketika ada buah jatuh nih, karena dia itu saking soleh ya, buah jatuh ke sungai kalau nggak salah. Ke buah jatuh, terus dimakan. Sungai. Nah, betul. terus itu sampai si buah itu dia merasa berdosa. Dia dicari itu loh. Ini dari mana ini buah ini kan? Karena kan itu dari sungai gitu kan ngambilnya. Dari mana terus ke hulu itu orang-orang muslim tuh. Sampai seperti itu. Karena merasa bersalah gitu loh. Saking merasa bersalahnya dia ngambil padahal itu sudah jatuh di sungai gitu loh. Dia ngambilnya di sungai. Tapi saking solehnya umat Islam itu ya, santri itu dia mencari orangnya siapa yang empunya buah ini sampai ketemulah dengan empunya. Ini saya nggak ridho tapi dengan syarat saya meridokan silakan buah itu kamu makan tetapi ada syaratnya kamu harus mengawini anak saya. Itu seperti itu ada ceritanya ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, Itu seperti itu loh. Gini Bang Anzo, gini ya Bang Anzo ya. Lebih lucunya lagi typing di typingan kawan abang. Di dalam kaum Yahudi mengambil itu bukan mencuri katanya. Sementara di dalam hukum Yahudi, di dalam kalangan orang Israel, hukum Taurat itu adalah salah satunya adalah jangan mencuri. Nah, pertanyaannya, apakah di kalangan Israel atau suku Yahudi memperbolehkan mengambil barang tanpa izin orang tersebut? Itu pertanyaannya. Ya tetap namanya mencuri kan nggak boleh. Cuman kan Nah, kita nggak itu tahu bang. kasih tahu ya, Itu kasih kan tahu yang di bawah gantung. itu ya, kasih tahu yang di bawah, kasih tahu. Gini, kita kan nggak tahu kondisi hukum norma yang berlaku saat itu, gitu loh. Kita nggak tahu. Kalau ngambil segenggam itu mungkin bukan berarti apa-apa bang di sana, gitu loh. Paham nggak? Gini Contoh bang, di saya sini mau kita tanya, punya gini. mangga, Halo. punya mangga. Nah, ada tetangga ngambil, masa kita mau larang? Kan nggak apa-apa. Gini bang, gini. Sesuatu yang banyak itu apa? Terbilang berapa kalau sesuatu yang banyak itu, dan yang sesuatu yang sedikit itu Yang terbilang berharga, berapa? yang menurut Anda berharga, gitu loh bang. Hah? Yang menurut Anda berharga. Contoh, Yang menurut Anda berharga. memiliki apa yang berharga di rumah. Nah, misalnya apa yang berharga, yaitu misal itu hilang dan abang menganggap itu berharga, berarti abang merasa kecurian. Tetapi Oke. ketika abang misal nih ya, abang punya mangga lebat gitu kan, ada buahnya ratusan, kehilangan satu, abang merasa kehilangan nggak? Enggak, gini bang, kalau ketika kamu dia mengambil sesuatu barang Untuk yang sedikit pelik, saja, ya, gimana? enggak, kamu ini punya tetanggamu punya ladang nih, ladang namanya ladang durian, kamu ambil satu duriannya, itu menurut hukum perintah Tuhan dilarang atau tidak? Saya mau tanya dulu, secara hukum, jangan secara asumsi. Secara hukum. Nah, Ya kembali lagi, durian itu berharga nggak bagi pemiliknya? Gitu. saya tidak mengembalikan kepada pemiliknya, tapi saya mengembalikan kepada perintahnya. Ya gimana ya?
Makanya Susah ya Bang Anjo ya. enggak susah kalau sesuatu Oke, kamu anggap saya mengembalikan kepada perintahnya. Boleh tidak kita mengambil barang tanpa izin orang? Bukan saya yang mengembalikan kepada pemiliknya. ya itu kan udah nggak perlu dijawab, pasti nggak boleh lah namanya. Nah, ya sudah, terjawab. Dah. Enggak, jadi gini ya, konteksnya gini. Permasalahannya ada izin enggak kan begitu. Nah, Kalau kan nggak di situ ada nggak izin ya ditulis. berarti maling gitu loh. Nggak gitu dong. Kan ladang itu nggak tahu punya siapa. Bisa jadi punya kerabat murid-muridnya. Ayo. Konteks di situ kan bukan masalah Kok ngambil bisa gandum. jadi sekarang Tapi konteks kamu ayat itu. tafsir bentar, dari Bang. mana itu yang punya saudara murid-muridnya kan asumsi Makanya, itu. Bang, baca ayat itu Iya sesuai kan? konteks. Konteks di situ adalah murid-murid itu bekerja pada hari Sabat. Bukan masalah mengambil gandum atau tidak mengambil gandum atau gandum ini punya siapa. Bukan itu, Bang. Konteks yang ditekankan adalah murid-murid melanggar hari Konteks Sabat. yang ditekankan adalah adab. Ketika Wah, adab. ketika orang berarti saya kalau menilai antara ajaran Anda dengan ajaran saya, mending ajaran saya. Karena ajaran saya itu ya, kalau kita tidak ada izin, kita tidak berani melakukan hal seperti itu. Kita kembali lagi ke adab. Ya nggak apa-apa, saya juga toleran. Ya silakan, itu ajaran Anda. Kalau Enggak, di ajaran Anda kan dong. diperbolehkan Nggak boleh. mengambil tanpa hak, Kita, tanpa Bang. ada izin orang kan begitu. Kita Ya bahkan silakan kita gitu loh. memegang 10 perintah Allah, di mana salah satu ada perintah jangan mencuri. Tetapi kan abang mau framing nih. Padahal ayat itu konteksnya bukan tentang curi-mencuri, tapi konteks adalah murid-murid melanggar hari Sabat. Itu. Tapi abang kan mau bikin belok-belokin cerita nih. Bikin-bikin framing seolah-olah Bang Anso, murid-murid mencuri. maaf, ku potong dulu Bang. Berarti sudah 2 poin di situ yang dilanggar. Hari Sabat sudah dilanggar, lalu melakukan pencurian lagi. Nah, iya kan? Tiga bang, tiga keluaran 3 berarti, 3 ya. Jangan mengingini. Sudah melanggar hari jadi- Sabat, melakukan Ya. tindakan pencurian lagi. Enggak, gini. Dan Maaf Bang Pix. Gini ya, bentar ya. Oke, Tiga. di dalam perintah Tuhan, boleh kita memang tidak melanggar sebetulnya di dalam hukum Sabat itu. Kenapa? Ketika Yesus mengobati seseorang atau ketika Musa memberi makan, nah itu tidak melanggar memang. Tetapi yang kita kutip dari ayat ini adalah mengambil tanpa izin. Itu dia. Karena memang boleh diperbolehkan, memang benar, memang boleh. Nah, aku ngikuti narasinya Bang Hanso, melanggar katanya. Kan berarti sudah 2 poin di situ. Kalau memang dia mengatakan melanggar, ya artinya mereka melanggar hari Sabat berarti kan, mengikuti narasinya aja. Iya, padahal Berarti saya secara pernah teknis- menemukan di ayat secara itu ya teknis Pak ya. tidak salah. Hari Sabat itu yang melanggar hari Sabat itu apa ya? Itu diucapkan langsung dari mulut Tuhan gitu loh. Peraturan tentang Sabat itu. Iya, benar. Maka ketika Yesus mengobati seseorang atau memberi makan, saya lupa itu ayatnya itu ada itu, ataupun Musa, itu tidak melanggar. Kenapa? Sesuatu yang diutamakan itu misalnya dalam keadaan kelaparan boleh. Ataupun anak itu dalam keadaan sakit parah boleh. Tetapi yang kita cari tahu di sini, Yesus itu mengambil yang bukan tanpa izin seseorang, itu aja. Nah, ya berarti artinya bang, secara teknisnya dia tidak melanggar, tapi secara prinsipnya dia melanggar. Teknis dan prinsip itu berbeda. Itu jawabannya di ayat Teknisnya dia 7. tidak langgar. Bang, itu jawabannya di ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di sini itu lebih ditekankan itu apa? Belas kasihan, Bang. Ya. Konteks perikop ini loh ya. Kalau Abang baca Gini loh, di hukum Musa Tuhan itu memberi izin untuk sesama Israel, kalian boleh memakan di kebun tanpa harus membawa pulang atau Begini Panan, diperjualbelikan. begini Panan. Nah, ente sekarang udah Kristen.
Hah? Kalau Kristen silakan kamu berdiskusi. Kalau kamu Muslim, berarti kalau saya bertanya nih, kamu Muslim atau Kristen? Saya tanya. Muslim. Ya Muslim ngapain lu bawa Oke, bentar. menjawab referensi dengan Enggak, mau oke. berdebat dengan Muslim? Itu dihukum Oke, bentar dulu. Sekarang begini, apakah menurut Muslim itu diperbolehkan hal seperti itu? Gua tanya lu. Itu syariatnya Musa. Di syariat kita Oke. Enggak, diperbolehkan. gua tanya syariat Muslim boleh nggak diperbolehkan nggak? Syariat Muslim nggak ada. Ada yang syariat Musa, Isa, Muhammad. Itu berbeda semua. Oke, saya mau tanya bentar dulu. Dalam Bang Sedlek, syariatnya bentar Musa dulu, Bang itu Sedlek. diperbolehkan maling, begitu? Bukan maling. Itu orang Muslim lu, sosokan Bang. Kristen lu. Bukan dihitung maling. Ketika Enggak, Tuhan lu ngapain lu mengizinkan. orang Muslim sosokan Kristen lu? Sabar lah bang. Diskusi. Enggak, Bentar. Ketika ini masalah gua dengan si Gini Panan. loh. Si Panan ini emang udah sekarang gini, mending ketemuan sama gue yuk. Kalau berani. Aki Sedlek, bentar dulu. Hampir murtad. Kamu Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, Muslim ya. Coba Muslim sambungkan dia, dulu. Muslim Enggak, bentar dia. dulu, Aki. Saya mau bertanya dulu. Tuh, mau Sambungkan dulu. Iya, bentar dulu. Saya hanya menyampaikan Iya, saat. bisnis Enggak, bentar saya dulu, juga. bentar. Iya, Sebentar bisnis dulu. saya Takut. Iya. Takut ya? Enggak takut. Takut, oke. Alif, ba, ta, sa, jim. Lanjut. Hak, ro, Ha, ho, dal, ro, za. dal, zal. Udah bang, dia itu Habib, dia tuh ngaku-ngaku Habib dia tuh, nggak tahu dia. Enggak, lanjut. Dal, zal. Dia si Panan ini. Lanjut. Enggak apa-apa lah. Enggak sok-sokan gitu loh. Emang dia itu selalu gitu loh. Selalu apa ya? Mendebat Muslim gitu loh. Bukan mendebat, itu kebenaran. Jangan ditutup-tutupi. Kebenaran apa? Kebenaran berarti Di hukum kamu Musa, membenarkan ajaran maling. di hukum Musa yang seperti itu untuk sesamanya tidak dianggap maling. Sedangkan di hukum Musa ada jangan mengingini. Jangan Ayo. mengingini Jangan apa. mengingini. Jangan mengingini apapun ya, jangan mengingini itu masuk bentar, dalam Bang. 10 hukum Iya, Taurat. Iya. Bang Seleb bentar, siapakah ini hampir murtad? Di hukum Musa kan jelas itu, jangan mencuri Iya. hak milik orang. Makanya, tetapi kalau soal ladang tadi tidak dianggap ladang? mencuri Itu oleh Tuhan. Kenapa kalau ladang nggak boleh boleh Ya dicuri itu gitu? hukum khusus di Islam pun. Hukum khusus zakat gimana itu. khususnya di situ? Iya, makanya saya terangin di Islam pun tidak boleh mencuri. Tetapi ada ayat yang Boleh mengatakan mengambil, ambillah. tapi kan yang dilarang itu jangan mencuri. Yang tidak boleh itu Oh, mencuri. Nah, sekarang Iya, apa? poinnya Ya, itu loh minta kamu izin harus apa mencuri? pahami, dilarang mencuri, Iya, jangan minta izin apa mengambil enggak hak gitu milik loh. orang. Bang Sedlek, Bang apa? Bang hampir murtad. Di mana hukum Islam? Ambillah di mana tadi? Itu di surat ini saya baca ini. Oke, saya baca ya. Iya, di At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Oke. Kita cek. Nah, coba bacakan dulu, Bang. Bacakan dulu, Bang. Siapa yang baca? Saya. Bacakan dulu. Iya, baca aja. Antum aja yang baca, antum. Ya. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim. Inna sholata sakatun lahum wallahu sami'un alim. Apa pengertian dari ayat ini? Itu disuruh mengambil amwalnya. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Apa perintah di sini? Iya, mengambil enggak itu? Hah? Disuruh mengambil enggak? Di sini perintahnya apa? Khudh, ambillah amwalihim min amwalihim, sebagian dari Iya. mal mereka atau harta mereka. Apa perintah dari sini? Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum. Apa perintahnya? Perintahnya Artinya sudah mengambil. jelas ada akad berarti. Iya, ambillah sebagian harta Saya mereka. bertanya apa perintahnya di sini, Perintahnya bukan mengambil salah sebagian ya harta. akhiri. Di sini perintahnya adalah zakat. Zakat perintahnya adalah sesuatu untuk mensuci.
Bang, kalau zakat, Kan. kalau Untuk orang yang disuruh mensuci. mengambil, bang, gini loh, jangan terlalu inilah. Disuruh mengambil itu bukan memberi, bang. Paham nggak? Antara mengambil dan memberi. Oke, sekarang saya tanya, Yang di perintah siapakah yang mengatakan ambillah? Jawab. Tuhan itu. Nah, kepada siapa? supaya Kepada siapa? apa menyuruh mengambil? Kepada siapa dulu? Iya. Kepada siapa dulu? Disuruh mengambil. Kepada siapa? Apanya yang kepada siapa? Amwalihim itu Yang banyak. melakukan itu, Mengambilnya Bukan, dengan Bang. syari. Maksudnya yang mengambil itu siapa? Yang menyuruh Yang itu mengambil Ada sang Itu subjek, siapa? ada sang objek. yang mengambil Sang di subjek sini. itu ya. yang mengambil, sang objek itu yang memberikan. Di situ Nah, ada di sini akad, perintahnya serah untuk terima. ya di sini perintahnya untuk mengambil Itu kan satu orang. syariat, tidak dengan Nah. pemaksaan. Ya, itu kalau nggak mau keluarin gimana? Loh, kalau nggak mau keluarin, yang berdosa yang nggak mau mengeluarkan, karena zakat Dibunuh. itu kan sudah disyariatkan. Hukumnya dibunuh. Makanya ada perang Ridda. Dibunuh. Loh makanya. Mana Zakat dalilnya itu coba? Iya, lihat tuh perang Ridda dibuka. zakat. Mana? Di mana? Itu buka perang Ridda itu perang apa? Lebih Zaman parah ya. kapan? Zaman Zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Bang, gini. Saya Loh, lihat ini ini hampir ayat itu murtad. turunnya Enggak, kapan? bentar dulu, Bang. Bang Little gini ya. Ayat itu turunnya kapan? Enggak, Bang Little gini, Kepada saya mau siapa Allah tanya dulu. berbicara? Enggak, di dalam ayat 102 sebelumnya perintahnya apa? Saya mau tanya dulu. Perintahnya apa di situ? Mengenai apa? Saya mau tanya dulu. Di 102 nggak ada perintah. Mana fi'il? Perintah di situ apa? Iya, nggak ada fi'il amr di 102. Oke, orang-orang lain yang mengakui dosanya mereka mencampur adukan amal yang baik dengan amal lain yang buruk. Iya, Perintahnya apa? Nggak ada fi'il amr di situ. Oke. Di sini mensyariatkan apa? Mensyariatkan apa? Mengambil harta sebagian. Mensyariatkan apa? Apa ini? Apa? Amal. Maka dilanjutkanlah ayat sesudahnya, khuz min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan. Berarti benda itu untuk apa gunanya? Mensucikan. Diambil Oke. untuk mensucikan. Perintahnya untuk apa? Untuk sodakoh. Zakat. Sodakoh. Khud min amwalihim sodakoh. Bersedekah. Khud min amwalihim Oke. sodakoh. Sodakoh. Sedekah. Nggak ada yang bisa baca Quran. Heran saya. Oke. Sodako itu apa artinya? Kamu Jawab. bilang zakat itu apa artinya? Ayatnya sodakoh kok diganti zakat? Oke. Istilah sodakoh apa? Jawab. Ya bersedekah. Ini jadi gua nggak suka nih kalau debat Islam antara Islam. Gua mendingan turun lah, karena si Panan ini masih dia masih Muslim itu. Gua nggak mau gua. Emang si Panan kerjaannya gitu loh. Turunin Bang Selek. Gue turunin loh. Begitu dia mendebat sesama Muslim. Dia nggak pernah mau mendebat Arti Kristen gitu. sodakotan itu kan di situ, itu artinya harta yang dikeluarkan. Nah, makanya diterjemahkan dengan zakat. Enggak, siapa syariat orang kok mau dihakimi? Siapa yang mau menghakimi? Di sini tadi dari diskusi baik-baik aja. Sebelum lu naik, apa Enggak, maksudnya? gini Bang. Beda makna. Gini Bang Hanzo. Sodakoh dengan mengambil itu beda. Ya. Betul. Beda. Ngapain? Nah itu nyambung. Iya. Jadi Makanya ada kata emang zakat. begitu. Zakat itu ada kalau si beban, Panan, beban kalau si Panan perintah memang di situ. seperti itu. Jadi dia tuh si Panan itu lebih lebih senang mempermalukan orang-orang Muslim dia.
gitu loh, dengan cara Makanya ya di mendebat situ orang-orang ditulis muslim zakat. gitu loh. Oke, anggaplah dia sudah turun, Bang. Anggaplah dia sudah turun. Tapi kita harus kasihani ya orang-orang yang nyimak tadi di bawah. Ya, kan di situ ada namanya husmin amwalihim sodakotan. Nah, di situ ada kayak bahasanya tuh kayak pemaksaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini perintah. Gitu loh. Nah, beda dengan sodakoh yang kita pahami itu adalah suatu kerelaan. Kalau nggak ada kerelaan, tidak berdosa. Tidak ada kewajiban. Itu beda. Nah, sedangkan di sini adalah satu lagi gini Bang perintah. Lito. Makanya ditulis zakat. Begitu. Iya, gini Bang Hanzo. Zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu barang atau memberikan sesuatu sedekah. Sedekah itu adalah mengeluarkan barang dari kita. Sama, zakat juga. Apa bedanya? Ya. Kalau zakat itu wajib kan? Sedekah juga wajib. Kalau sedekah itu lebih ke arah keikhlasan, Bang. Tapi kalau zakat itu kan ada hukum. Zakat itu ada nilainya sudah ditentukan. Ya, ada hukum di situ. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia berdasarkan nilainya. Nilainya itu sudah ada ketentuannya, Bang. Iya, itu yang membedakan. Sedangkan sedekah itu nggak ada ketentuannya. Buat panas. Nah, makanya di situ ada perintah, ambillah katanya. Nah, di sini ada garis komando. Harus ingat, di sini ada garis komando, ada perintah dan ada ukuran takaran yang mengatur tentang pengambilan harta milik orang lain untuk keperluan umat yang lebih besar. Itu. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak apple to apple lah gitu kalau kita bilang di kasus yang ini di At-Taubah ini dengan yang kita bahas tadi yang di awal, kan begitu teman-teman. Halo? Halo. Halo. Mana ini teman-teman? Halo. Saya jadi nggak enak gitu loh. Bener-bener nggak enak bener. Nggak. Emang ada Kalau si Panan emang si Panan ini genit kali gitu loh. Kalau aku ada depannya gua bener serius. Gua hancurin. Iya, itulah golongan ini Syiah mungkin Syiah. Gua hancurin mukanya bener serius. Bodoh amat dia mau keturunan Nabi mau apa gitu loh. Bener serius, mau Habib mau apa gitu loh. Jangan pribadi lah, kita kan diskusi santai. Panan mungkin gua nggak ada urusan sama lu. Gua dengan si Panan, gua dengan lu baik-baik aja kok. Ya. Lu diem gitu loh. Ya udahlah. Jangan kebawa emosi ya. Lanjut diskusinya. Iya. Kalau diskusi udah emosi kan nggak enak Bang Shetelek. Enggak, gini. Kita bukan emosi sebenarnya. Bukan. Nah, ketika dia mengajari seorang muslim, ketika dia berdiskusi, dia mau mengarahkan kemana dulu. Nah, itu dia. Dia harus tahu apa diskusinya. Diskusi kita mengenai mengambil barang, bukan bersedekah. Bersedekah itu konteksnya memberi. Di sini kan Yesus mengambil. Iya. Ya jangan dipaksakan juga gitu loh. Makanya kan tadi di depan udah aku bilang. Itu kan konteks bukan tentang ambil mengambil, tetapi adalah murid-murid itu bekerja di hari Sabat. Konteksnya itu Bang. Sesuai enggak gini kalau dalam artian syariat Islam ketika mengambil harta
bukan berarti mengambil harta tanpa izin. Di situ ada ijab kabul, di situ ada syariat. Nah, yang mengambil itu mengikuti syariat apa yang diperintahkan di dalam Quran surat tadi apa Al-Ahzab ya. Terus yang memberikan juga itu mengikuti syariat karena diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Ada nih di dalam ketika Amr bin As ya mewajibkan untuk kafir zimmi untuk membayar fidyah ya. Untuk membayar fidyah untuk apa melindungi haknya ya dari apa ya karena sudah tidak ketika dia memberikan fidyah dia tidak bebas dari kewajiban untuk berperang, kewajiban untuk menjadi wajib militer kan begitu dan kewajiban dan tidak memaksakan untuk masuk Islam. Tetapi kalau yang umat Islam nih udah bayar zakat, diwajibkan untuk menjadi tentara militer pada saat itu gitu loh. Jadi lebih diuntungkan yang kafir zimmi gitu loh. Kalau kita berpikirnya ke situ. Jadi dalam artian begini, disuruh mengambil zakat, mengambil harta itu bukan dengan cara kekerasan tidak, tapi sama-sama mempunyai syariat itu seperti itu. Bang Hanzo, Allahu alam. Lanjut Bang. Ya. Jadi memang intinya itu nggak apple to apple. Benar dikatakan tadi. Kalau bicara tentang Yesus mengambil, maksudnya Yesus dan para murid itu mengambil. Ini perspektif pengambil. Sedangkan yang di At-Taubah itu tadi bersedekah, ya, memberi itu adalah memberi. Beda. Iya, saya juga tidak memaksakan dari awal juga kan saya tidak memaksakan harus sama seperti kita, enggak. Ya silakan saja, itu imanmu kan begitu dari awal juga. Anda mengatakan diperbolehkan mengambil gitu kan tanpa seizin gitu kan, ya silakan, itu hakmu kan begitu. Nah, saya juga nggak memaksakan. Nah, kalau saya di Islam itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ada syariat tersendiri, itu berdosa mengambil hak kepunyaan orang tanpa ada seizin. Berbeda kalau mengambil zakat itu berbeda. Mengambil zakat itu dalam artian bukan dengan cara pemaksaan, tapi dengan cara redo. Di sini ada syariat. Syariatnya yang mengambil mengikuti syariat dan yang memberikan zakat juga mengikuti syariat. Dia harus mengeluarkan zakat seperti itu. Dia membawa ke perang rid'ah gitu loh. Ya, ke perang rid'ah itu beda lagi konteksnya. Situ. Jauh ya. Lebih ya udah gini aja. Hampir murtad naik antum ana sa'aluka bilugotil arabiyah. Ayo. Ana wa antum natakallam bilugotil arabiyah. Ana as'aluka bilugotil arabiyah. Antum is'aluni bilugotil arabiyah. Ayo, tafadhal ya, akhi. Wah. Nggak mau dia itu. Gimana, dinaikkan atau gimana Bang? Enggak, dia mengajukan minta enggak? Minta naik enggak? Nanti Bang, saya lihat lagi. Enggak, silakan aja. Ya. Nah, ini si Panan ini memang hobinya begitu gitu loh. Jadi memframing artinya ambil, iya gua tahu. Kalimat khud dengan ata itu berbeda, gua tahu. Ya, dalam artian ambillah itu yang maksudnya yang memberikan zakat kan ada syariatnya yang memberikan zakat. Kita kan diwajibkan untuk memberi zakat kan? Zakat fitrah, zakat mal, zakat harta. Kan begitu. Bukan berarti kita mengambil dengan memberi. Aduh, gimana sih? Ini Hanan yang maksudnya begini. Bukan komplotannya si PPJ ya? Di sini ada subjek dengan objek gitu loh. Sang subjek yang mengambil harta itu mengikuti syariat, ya dengan tidak mengambil asal aja kan ada syariat.
ada ketentuan, ada hukum di situ. Dan yang memberikan juga kan diwajibkan untuk memberikan zakat, bukan berarti aku menyamakan memberi dengan aduh kamu ini mempremi aja. Gini Bang Zedlek, khut itu artinya apa dulu? Oke, sekarang saya gini aja. Sebentar Bang Hasan. Bentar Bang Hasan. Kamu itu jangan mempremi. Aku ngerti. Yang mengambil dengan maksudnya gini, yang mengambil zakat itu dia mengikuti syariat, ada hukumnya, ada syariatnya. Dan yang memberikan juga ini antara subjek dengan objek. Sang subjek yang mengambil zakat, yang sang objek yang memberikan zakat. Yang memberikan zakat juga ada syariatnya karena diatur, karena dia harus mengeluarkan zakat, bukan hanya zakat fitrah, zakat mal, zakat kekayaan, itu bermacam-macam kan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Betul nggak? Nah, itu bukan berarti dalam artian aku menyamakan khud dengan atunya. Masya Allah, kamu ini memframing aja. Jadi sesuatu itu jangan asal menuduh dulu, jangan suudzon dulu. Khud itu perintah untuk mengambil harta mereka. Mereka itu siapa di situ? Ya. Yang diperintahkan siapa? Merekanya ada kewajiban nggak untuk mengeluarkan? Wajib. Ya udah itu maksudnya maksudnya mereka itu yang sang objeknya, sang subjeknya, khudnya yang mengambil begitu. Makanya itu yang disebut syariat. Izin. Kalau bicara At-Taubah ayat 2 ayat 3 ini, ya kan? Nah, ini adalah bicara segitiga antara yang mengeluarkan zakat, antara yang menerima zakat, antara yang menguruskan harta zakat itu, yang diberi perintah, ambillah itu, ya kan? Ini pengurus nih, ini segitiga. Nah, sedangkan yang Bang Fanan tadi yang bilang komentar yang pertama, oh ini sama seperti di Al-Quran. Itu nggak sama Bang, karena kasus yang Yesus mengambil gandum, ya, menggandum dengan tangan, bulir-bulir tangan itu ada. Kalau nggak sama, kenapa disamakan? Gini, makanya saya bukan menyamakan. Intinya di sini ada syariat yang berbeda. Di syariatnya kamu membawa, ya kalau gitu jangan disamakan. Referensi itu kamu menyamakan, sekarang kamu berkelit lagi tidak menyamakan, gimana sih? Dengerin. Ketika kamu kalau sudah tahu kamu jangan ngeles. Justru kamu ketika membawa pemahaman atau ini untuk menyamakan di situ, kamu mirroring. Aku ngerti gimana cara gini. Bentar. Enggak, bentar. Bang hampir murtad, Bang Fanan, saya mau tanya dulu. Khus di sini perintahnya apa? Mengambil. Perintah pemaksaan atau bukan? Paksaan. Oke. Iqra itu paksaan atau bukan? Paksaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah itu paksaan? Paksaan. Oke. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Apa artinya? Jawab. Kalau Allah berkehendak akan menjadikan kamu adalah satu umat saja. Oke. Apakah itu perintah paksaan atau bukan? Itu akhbariyah. Sekarang akhbariyah itu termasuk akhbari atau perintah? Perintah. Iqra. Perintah. Fil amr. Oke. Khus. Fil amr. Khus perintah. Ya. Oke. Paksaan atau bukan? Paksaan. Paksaan. Apakah di dalam di sini perintahnya paksaan untuk memberi sedekah itu zakat itu paksaan? Paksaan. Paksaan. Berikan kepada kami di mana semua muslim mewajib melakukan zakat, berikan. Ada juga loh Bang. Oke, makanya dipelajari perang Riddah. Ketika ada orang muslim, ada juga yang tidak memberikan zakat. Siapakah itu? Jawab. Malik bin Nuwairah. Siapakah yang tidak diwajibkan memberi zakat? Jawab. Orang miskin. Apakah itu perintah paksaan? Jawab. Perintah paksaan kepada siapa? Khut itu bukan yang memberi, yang tadi dipaksa. Perintah paksaan atau akhbariyah? Jawab. Kalau khut itu fi'il amr, artinya perintah paksaan. Oke. Apakah perintah ini diwajibkan keseluruhan? Jawab.
Tidak, yang mempunyai amwal Tidak. di situ ayatnya. Ya sudah, kamu saya anggap gagal di sini ya. Iya, Jadi saya anggap gagal. Saya mau nanya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar ketika ada orang tidak mengeluarkan zakat? Jawab. enggak gini aja, Ki. Jawab dulu. Perintah di sini Iya, bersedekah enggak memberi atau mengambil? mengambil. Mengambil. Konteks sedekah apa definisinya? Mengambil atau memberi? Di ayat ini siyakul ayahnya mengambil. Saya bertanya, definisi sedekah mengambil atau memberi? Sedekah bukan objek. Apa bukan objek? Definisi sedekah mengambil atau memberi? Sedekah bukan definisi memberi dan mengambil. Makanya ada ayat khud dan ata. Definisi sedekah mengambil atau memberi? Definisi sedekah bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih? Definisi sedekah mengambil atau memberi? Iya, definisi apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Definisi sedekah mengambil atau memberi? Arab atau Indonesia? Definisi sedekah mengambil atau memberi? Kalau di Arab, sedekah tidak mengambil dan tidak memberi. Itu objek. Oke, tunjukkan kepada saya di mana orang Arab menyatakan sedekah itu adalah mengambil. Berikan saya contohnya. Siapa yang berikan saya contohnya? Sedekah itu dalam kategori mengambil. Sedekah bukan diambil, bukan. Berikan Kak saya satu contoh definisi sedekah dalam kategori orang Arab mengambil. Berikan saya satu contoh. Sedekah bukan mengambil, saya sudah katakan. Bukan mengambil. Jadi sedekah itu objek. Sedekah itu mengambil atau memberi? Bukan itu, pertanyaannya aja salah kamu. Sedekah itu mengambil atau memberi? Tidak keduanya. Tidak keduanya. Ya, ketika saya memberi, enggak, oke. Ayat ketika itu ada kalimat khud. Oh iya, khus. Ini khus ini. Oke. Ini khus ini makna majazi atau makna hakiki? Itu muhkamat, Bang. Lihat aja tafsirnya. Itu muhkamat, lihat aja tafsirnya. Itu muhkamat. Iya, ayat muhkamat. Di sini saya mau tanya makna hakiki atau makna majazi? Hakiki lah. Hakiki. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak mungkin memerangi atau membunuh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Oke, makna hakiki ya. Apa definisi sedekah? Jawab. Sedekah bahasa Arab atau Indonesia? Apa definisi sedekah? Jawab. Iya, Anda mau minta definisi Indonesia atau Arab? Kalau Indonesia nih saya bukain nih. Terserah antum, mau kedua-duanya mau antum sampaikan cepat. Kalau ini kan yang dibahas Al-Quran, saya pakai yang Arab aja. Karena Indonesia dan Arab lain definisinya. Kalimat di situ, ambillah sebagian harta mereka. Nabi disuruh mengambil sebagian harta mereka. Ketika itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ada orang yang menolak, makanya diperangi. Menjadi perang Riddah. Karena mereka dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Ketika tidak mengeluarkan, itu dibunuh. Udah paham belum? Ya jelaskan. Jelaskan definisinya. Saya bukan alur ceritanya, definisinya. As-sadaqah wal mahar. Mayati zawjah minan mal sya'ron juga bisa. As-sadaqah mahar sama. Mahar. Sodakoh itu diartikan mahar juga. Iya. Oke. Mahar, ya. Sodakoh itu memang barang, Bang. Siapa yang bilang sodakoh itu nggak berupa barang? Mahar. Mahar itu barang atau tidak? Mahar, saya bukan bilang barang. Mahar itu barang atau tidak? Tidak harus barang, kadang sholawat juga bisa mahar. Mahar, sholawat juga bisa, bukan barang. Oke, berarti Anda paham. Berarti mahar itu diberikan atau diambil? Tergantung. Berikan saya contoh. Berikan saya contoh di mana sesuatu sodako yang mana sodako itu bersifat diambil. Itu khud min amwalihim sodakoh, ambillah. Saya bukan minta perintah di sininya.
saya minta di dalam sesuatu yang diapakan dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau tanya kehidupan Bang Hasan, Anda, Bang berarti Hasan, Anda minta sedekah di dalam bahasa Indonesia. Bang Hasan, izinkan Iya. saya ini kan tinggal 14% nih. Saya mau tanya sama Panan ini nih. Ya. Oke, saya tanya ke ente. Kamu membenarkan tadi ketika ada kegiatan ketika hari Sabat. Ya. Padahal di Al-Qur'an juga sudah jelas ada larangan untuk orang Israel untuk tidak melakukan hal apapun ketika Itu hari syariat Sabat. Musa. Isa mengubah syariat. Dia punya Jangan milah nanti sendiri. dulu, jangan dipotong dulu. Apakah kamu membenarkan syariat di dalam perjanjian lama? Yang disebut kau tadi apa tuh? Ulangan tuh. Membetulan itu. Iya, emang syariat mereka seperti itu. Oh, berarti kamu membenarkan kitab yang sudah diubah-ubah itu. Sebelum saya, Karena di Al-Quran dalam Al-Qur'an ketika Ya. hari Sabat, Ya. Sabat itu tidak diperbolehkan melakukan apapun. Nah, Untuk ada siapa? cerita juga orang Israel yang Iya. ketika melaut yang Benar, mengambil ikan benar, itu dikutuk menjadi kera loh. benar. Itu pengikut Musa. Isa datang untuk membawa risalah baru. Nah, udah jelas kan? Itu dilarang nggak? Jelas. Ada larangan nggak di dalam Al-Qur'an bahwa yang melanggar hari Sabat itu dikutuk Benar. menjadi kera? Untuk syariat Musa itu dilarang, tapi untuk syariat Isa tidak. Mana? Tunjukkan. Untuk syariat Isa. Tunjukkan dalilnya dalam Al-Qur'an. Nih, Apakah di situ diperbolehkan gitu loh melakukan kegiatan di hari Sabat? Konteksnya ke situ. Gua tanya di itu dulu. surat Al-Imran 50. Coba kamu bacakan. Bacain sendirilah. Lah lu yang bawa masa gua yang baca gimana sih? Lu yang boker masa gua yang nyebokin gimana? Males semua. Nah, di mana di situ? Ada larangan nggak di situ? Ada larangan nggak untuk Nih, tidak melakukan hal liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Itu ayatnya. Wah, apakah itu pembolehan syariat melakukan Iya. melakukan kegiatan di hari Sabat? Ada yang dulunya diharamkan, yang itu dihalalkan oleh Isa. Itu perihal makanan, bro. Itu perihal makanan itu, bukan perihal syariat pelarangan untuk melakukan tidak melakukan di hari Sabat. Halal haram itu nggak melulu soal makanan, Bang. Ini belajar di mana? Iya, aku tahu itu. Apakah di situ ada diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ketika hari Sabat? Konteksnya ke situ. Oke, saya buka tafsirnya. Buka aja. Quran surat apa? Apakah di sini diperbolehkan hari Sabat melakukan kegiatan? Itu termasuk di situ. Quran surat apa? Iya, buka aja tafsirnya Al-Imran 105. Oke. Kita lihat di sini. Uang kamu dari dulu kamu tuh. Al-Imran 50. Jadi kalian juga harus tahu para rasul itu membawa risalah-risalah baru. Musa membawa risalah sendiri, Isa membawa risalah sendiri, Muhammad membawa risalah sendiri. Makanya ayatnya likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Lau Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Syariatnya sendiri, kita nggak boleh menghakimi. Makanya ketika orang Yahudi mau berhukum pakai syariatnya Muhammad, ditegur, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Mereka ini bagaimana Muhammad? Kok mau enggak gini aja Bang hampir murtad, Bang Fanan nih tafsirnya nih tafsirnya nih. Nih tafsirnya nih. Aku bacakan. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kalian beberapa yang telah diharamkan kepada kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu ayat dari Rabb kalian, oleh karena itu bertakwalah kalian.
Jadi nggak bisa kita menghakimi syariat Isa untuk menghakimi syariat Musa, atau sebaliknya menghakimi syariat Isa dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ salah kaprah. Yang membedakan itu Allah sendiri. Ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap kalian itu ada syariat dan manhajnya masing-masing. Dibedakan. Seperti itu. Ya udah, di dalam surat Al-Imran di sini Isa menghalalkan dan mengharamkan apa contohnya, Bang? Saya mau tanya dulu. Nggak mengharamkan, menghalalkan sebagian yang telah dahulu. Iya, berikan saya satu contohnya, Hukum rojam misalnya. Hmm. Dahulu harus dirojam, di zaman Isa sudah dirubah di situ. Di hukum Nabi Muhammad sudah menjadi cambuk, bukan rojam lagi, seperti halnya Musa. Anak berbakti durhaka kepada orang tua di zaman Musa dibunuh. Itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Tapi zaman Nabi Muhammad sudah tidak seperti itu. Itu yang namanya risalah, ayatul risalah. Nah, saya mau tanya, Isa di sini, Nabi Isa di sini menghalalkan dan mengharamkan. Berikan saya contohnya tidak satu mengharamkan. saja. Tidak ada ayat di situ mengatakan mengharamkan. Tidak ada ayat di situ mengharamkan. Oke. Berikan saya satu contoh dalam pernyataan surat ini. Satu contoh saja di suatu kaum Isa. Yang dari tadi dibahas ini. Hari Sabat dulu mereka diharamkan untuk melakukan kegiatan. Di zaman Isa itu syariat itu sudah dirubah oleh Isa. Siapa yang melakukan kegiatan di hari Sabat sebelum Isa? Siapa yang melakukan kegiatan di hari Sabat sebelum zaman Isa? Pengikut Musa. Okay. Syariat mereka, iya. Tetapi setelah kehadiran Isa, dia mempunyai risalah yang berbeda atau syariat yang berbeda. Di situ adanya pergantian syariat yang disebut dalam Al-Quran adalah millah atau syariat. Yang tadi aku bacakan. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Memang kalian mempunyai syariat masing-masing. Oke, jadi gini, apa yang diperbolehkan? Jadi begini, Bang. Isa itu menurut Panan beribadahnya hari Minggu begitu. Karena sudah dirubah hari Sabat begitu. Dia nggak ada syariat seperti itu. Loh, ini kamu kan membenarkan dari tadi. Yang nggak ada Minggu, nggak ada Senin, nggak ada Selasa di zaman Isa udah. Loh, Anda kan tadi membenarkan Isa waktu orang beribadah di hari Sabat dia mengambil bulir gandum. Iya, karena berarti dia tidak beribadah hari Sabat Yesus itu. Udah syariatnya udah berbeda. Iya, berarti dia tidak beribadah di hari Sabat. Yesus. Syariatnya dia beda. Oh, kamu jadi membenarkan kitab Matius itu? Apa yang salah di situ? Memang dia membawa risalah yang baru kok. Dia membenarkan Taurat. Ketika membenarkan Taurat berarti dia mengikuti hari Sabat dan beribadah di hari Sabat. Membenarkan itu konsekuensinya bukan mengikuti. Bang Sedlek membenarkan hari Sabat itu ada peraturan Allah untuk kaum Musa. Bang Sedlek benarkan tapi tidak ikuti. Karena apa? Syariatnya Bang Sedlek udah berbeda. Nah, coba tunjukkan kepada saya syariatnya Nabi Isa. Silakan tunjukkan kepada saya apakah dia beribadahnya di hari apa Isa bin Maryam. Silakan baca aja itu syariat-syariat yang dirubah iya mana di mana di Al-Quran syariat Nabi Isa itu di mana? Apakah dia beribadat hari Jumat atau hari Sabtu? Disebutin Bang di Al-Quran bukan kitab sejarah Bang. Ya kalau kamu mengatakan tidak disebutin, kenapa kamu sok tahu kapan dia beribadatnya? Loh, kamu kan tadi mau sok tahu. Apa itu ibadah? Isa bin Maryam. Berarti kamu membenarkan kitab Matius. Kamu membenarkan kitab Matius. Saya mau nanya sama Bang Sedlek. Apa itu? Enggak. Lu jawab dulu. Apakah kamu membenarkan kitab Matius? Benar. Membenarkan kitab Matius? Benar. Al-Quran sebelum saya membenarkan Al-Quran sudah musaddiqon.
Al-Quran itu, bukan saya. Kamu membenarkan kitab Matius? Saya tegaskan. Jawab. Benar, sebelum saya Al-Quran membenarkan. Waduh. Lanjut Gini, deh. Yang lain. Bang Hasan, lanjut. Bang Fanan gini. Sebentar. Enggak, Bang bentar Sadilek, dulu. Gini. Bentar dulu. Saya belum Bentar dulu. selesai. Apakah Bang mencuri itu termasuk hukum Taurat? Saya tanya dulu. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Bentar. Jawab aja dulu. Apakah mencuri itu termasuk perintah hukum Taurat? Jawab. Mencuri bukan perintah, larangan. Berarti bukan perintah. Larangan itu bukan perintah. Bukan. Oke. Berarti sesuatu yang dilarang itu bukan perintah. Bukan, lain. Oke. Ada larangan, Ya udah ada lanjut. amr, ada nahi. Ada perintah, Oke, amr, berarti ada nahi. Oke, berikan kepada kami larangan yang bukan perintah di dalam hukum Taurat. Contohnya satu saja. Larangan yang bukan perintah. Kamu tahu bahasa Arab nggak? Di bahasa Arab itu ada amr, ada nahi. Iya, berikan saya contoh. Saya tahu. Berikan saya satu contoh perintah yang bukan larangan yang bukan perintah di dalam hukum Taurat. Ya cari aja. Cari aja di Taurat. Dia Apa sudah itu membenarkan amrnya? kitab Matius, Bang. Dia sudah membenarkan kitab Matius. Apa itu amrnya? Itu apa nahinya? Iya.